Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini para pemirsa di rumah telah menyaksikan kembali program kesayangan Duta TV, yakni program Majelis Sore. Dan seperti biasa kami menghadirkan satu narasumber yang kami hadirkan dari UIN Antasari Banjarmasin untuk membahas satu tema menarik yang insya Allah memberikan keberkahan dan kebermanfaatan kepada para pemirsa di rumah. Dan kita sapa terlebih dahulu di sebelah kiri saya telah hadir Bapak Dr. Zikri Nirwana MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di hari ini baik, alhamdulillah. Khair. Kalau bicara mengenai ngajar, Bapak sendiri ngajar di fakultas? Saya ngajar di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Baik. Antasari. Iya. Sejak tahun berapa kalau boleh tahu, Pak? Udah lama. Udah lama ya? 2004. Tahun 2004, Masya Allah, sudah lebih 16 tahun. Artinya juga menjadi bagian UIN Antasari dan menjadi tenaga pengajar. Sesuatu hal yang begitu menyenangkan, betul Pak? Insya Allah. Insya Allah, ya, alhamdulillah. Hari ini kita bahas satu tema menarik yang kabarnya bicara mengenai cerdas dalam berbuat kebaikan, Pak. Iya, betul. Sebelum kita bahas dan kita uraikan bicara mengenai hal tersebut, mungkin Bapak sendiri boleh menyampaikan Iya. tema kita pada hari ini. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bersama-sama berjumpa. Dalam kesempatan ini pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih berkenan memberikan kepada kita kehidupan, kesehatan dan umur. Yang mana itu semua tentunya harus kita gunakan untuk berbuat kebajikan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa berbuat kebajikan. Karena berbuat kebajikan ini adalah menjadi salah satu tolak ukur bagi kita untuk nanti mendapatkan titel sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan balasan yang lebih baik di akhirat kelak. Amin. Dalam hal ini berbuat kebaikan itu akan menjadikan bernilai, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam itu tentunya memiliki beberapa ketentuan. Jadi tidak sembarang berbuat kebaikan. Artinya berbuat kebaikan itu bisa saja menjadi sia-sia, menjadi tidak bernilai. Kenapa demikian? Karena ada beberapa yang barangkali perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah berbuat kebaikan itu harus senantiasa didasarkan atas keimanan. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Shadaqallahul 'azim. Yang artinya barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan kami nanti akan beri balasan yang lebih baik dari apa yang ia telah kerjakan selama di dunia. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang ini tentunya menjadi cita-cita kita semua, impian kita semua umat manusia, bahwa kehidupan hayatan thayyibah itu adalah sesuatu yang memang kita cita-citakan ya dalam hidup kita. Apabila kita ingin mendapatkan itu, maka kebaikan yang kita perbuat, kebajikan yang kita tebarkan, itu harus didasarkan atas keimanan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa
setiap perbuatan baik itu harus kita nisbahkan bahwa itu merupakan perintah dari Allah. Bahwa kita menunaikan kebajikan, kita menebarkan kebaikan kepada makhluk Allah dan juga melakukan ketaatan kepada Allah khususnya, itu memang itu didasarkan bahwa keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah. Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka ketika itu dilakukan, bukan hanya sekedar memandang itu adalah sesuatu yang baik lalu dikerjakan, bukan. Tidak seperti itu saja, tetapi dia memang didasarkan bahwa itu adalah perintah dari Allah yang mesti kita kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa berbuat kebaikan itu mesti dilandaskan atas keimanan, supaya apa yang kita lakukan berupa kebajikan itu tidaklah sia-sia dan bernilai di sisi Allah, dan itu yang akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di akhirat nanti, di dunia Allah akan balas dengan kita mendapatkan insya Allah kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah tadi. Kemudian yang kedua, selain kita melandaskan kebajikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan, kebaikan yang kita tebarkan atas dasar keimanan, yang lain adalah yang paling penting juga bahwa kebaikan adalah sesuatu yang harus kita segerakan. Jadi dia tidak bisa ditunda-tunda. Ketika kita sudah mendapatkan kesempatan dan niat kita memang sudah ada, maka lakukan. Karena memang syaitan dan kawan-kawannya, iblis dan para tentaranya itu selalu berusaha menggoda manusia agar jangan sampai manusia itu berbuat baik. Karena kalau itu kemudian mereka berhasil menghalangi kita, maka kita akan menjadi rugi. Kenapa kita rugi? Kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang ada ini itu tidak akan bisa terulang. Ya, dan kita juga tidak tahu kapan kehidupan kita akan berakhir. Betul. Sehingga ini sesuatu yang sangat sebetulnya genting ya untuk kita lakukan. Di mana ada perbuatan baik, ada kesempatan dan niat kita ada, maka lakukanlah. Jangan melakukan jangan kemudian kita mempertimbangkan ini dan itu. Karena itu sebetulnya adalah bisikan dan was-was dari syaitan. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kita namakan cerdas dalam berbuat kebaikan. Baik. Ya, jadi berbuat kebaikan itu tidak sembarangan. Jadi harus perlu kecerdasan gitu ya. Kecerdasannya yang pertama tadi ada pendasaran terhadap keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua itu harus disegerakan dan jangan ditunda-tunda. Jadi langsung dieksekusi saja, tidak boleh dilakukan. Baik. Artinya hal tersebut memang menjadi bagian yang harus sedemikian rupa kita atur untuk kita pola agar hal tersebut terasah dengan baik, Pak. Ya? Betul, betul. Bicara mengenai kecerdasan seseorang dalam mengatur untuk bisa berbuat baik. Yang namanya manusia pasti ada kekhilafan, kesalahan yang kadang ini juga bisa dilakukan, Pak. Ya? Betul. Kadang orang yang merasa dirinya juga begitu berlumuran dengan dosa, pasti di dalam hatinya ada lintasan hati untuk bisa berbuat baik. Namun keadaan yang tidak memungkinkan, misalkan dia ingin sekali untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Namun dalam posisi di mana ia sebagai orang yang tidak memiliki penghasilan cukup, bahkan untuk dirinya saja misalkan kurang begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Itu kan juga sebenarnya lintasan niatan baik sebenarnya. Betul. Namun kemampuannya yang tidak dimiliki atau kekuasaan yang tidak dimiliki. Iya, betul. Jadi satu hal lagi yang ingin saya tegaskan bahwa berbuat kebaikan itu sesuai dengan level kita, sesuai dengan kondisi kita. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan selama itu memang tujuannya adalah untuk kebaikan, maka lakukanlah. Ketika kita misalnya ingin membahagiakan orang tua kita dengan memberi mereka, sementara kita punya kemampuan yang sangat terbatas, sehingga kalau untuk memberi itu tidak bisa gitu ya memberi, maka minimal dengan mendoakan mereka. Nah, jadi kan sebetulnya kita bisa menyesuaikan levelnya.
janganlah kita kemudian tapi bagus memang bercita-cita gitu ya, artinya dan kita bermohon Motivasi. kepada Allah. Iya, artinya bahwa kita harus optimis ya. Misalnya kita dalam kondisi yang sangat kurang mampu misalnya, tapi kita berniat bercita-cita ingin mengumrohkan atau menghajikan orang tua misalnya, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan itu harus dimiliki oleh semua Iya, orang. betul. gitu ya. Jadi kita jangan hanya kita mengistilahkannya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi yang harus dilakukan adalah gantungkanlah kebaikanmu setinggi langit gitu ya. Atau mungkin juga gantungkanlah cita-cita kebaikanmu untuk orang lain. Gitu Betul, ya. ya. Itu ya. juga yang menjadi bagian yang sebenarnya harus kita jalankan Ya. para pemirsa di rumah. Kalau bicara mengenai kebaikan dan keburukan, tentu ada hal yang sering kali kadang kita lakukan begitu, baik itu yang terencana maupun yang tidak terencana. Begitupun juga dengan keburukan. Ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak memiliki waktu untuk hal tersebut, namun ternyata dapat kita lakukan karena di luar kondisi dan kendali kita dan sesuai dengan kadar tingkat keimanan kita sendiri masing-masing. Dan kita akan kembali usai jeda, tentunya akan masih membahas seputar cerdas dalam berbuat baik, masih bersama dengan Pak Dzikri di sini insya Allah, dan tentunya juga telah kami hadirkan beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.